Shalom, hai, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi dalam streaming kita di Sekolah Alkitab Nusantara, di mana bulan kemarin kita sudah bersama-sama dengan saudara kita, anak muda yang luar biasa, Yakobus Kendek. Dan hari ini di dalam konten kami akan kami hadirkan salah satu lagi anak muda mahasiswi dari Sekolah Alkitab Nusantara yang akan berbagi pengalaman hidupnya selama dia sekolah di Sekolah Alkitab Nusantara. Orangnya luar biasa, dia punya semangat, punya mimpi, cita-cita untuk datang ke tempat ini. Seorang gadis muda ya dari bumi Kalimantan Tengah, ini petanya ada di belakang saya, tepatnya di kota Palangkaraya. Namanya Yolifan Nabela yang akan berbagi pengalaman selama dia ada di Sekolah Alkitab. Seperti apa ceritanya? Mari kita hadirkan dan kita saksikan pengalaman hidupnya di hari ini. Oke. Puji Tuhan, Shalom. Nama saya Yolifan Nabela. Saya mahasiswi dari Sekolah Alkitab Nusantara. Di sini saya akan menceritakan sebuah kesaksian mengenai pengalaman hidup saya dan panggilan saya, sehingga saya bisa berada di Sekolah Alkitab Nusantara di tempat, yaitu bertepatan di wilayah Kalimantan Timur. Saya akan menceritakan bagaimana jalan kehidupan saya sehingga saya benar-benar mengikuti Tuhan. Di sini sebenarnya saya belum mengenal tentang bagaimana Tuhan, tapi luar biasanya Tuhan memanggil saya untuk mempersiapkan diri saya menjadi hamba Tuhan. Di sini saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya saya merasa bahwa ternyata ini benar-benar panggilan Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya. Sebelumnya saya memasuki sekolah perguruan tinggi di Universitas Kedokteran. Di situ saya mengikuti bagaimana tes tertulis dan tes praktik kedokteran, tetapi itu bukan rencana Tuhan. Dan sebenarnya itu merupakan keinginan saya tersendiri. Ternyata menjadi seorang dokter itu luar biasa, tetapi rencana Tuhan bukan seperti itu. Di sini juga untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menceritakan tentang penglihatan, mungkin tuntunan Tuhan untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan, bahkan bukan sekolah Alkitab di tempat lain, melainkan bertepatan di daerah Muara Badak di Kalimantan Timur, yaitu di GPS dari Air Kehidupan. Luar biasanya Tuhan. Tuhan menuntun saya melalui sebuah penglihatan. Jadi sebelum saya menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas saya sudah diberikan Tuhan penglihatan bahwa pada masa SMP saya di kota Palangkaraya. Di situ saya mendapatkan sebuah penglihatan. Saya berdiri di atas mimbar GPS dari Kehidupan. Saya melihat banyak orang yang mungkin di situ saya sedang menceritakan firman Tuhan atau apapun, tetapi saya melihat Tuhan menuntun saya melalui daerah tempat ini. Tuhan memberi seperti sebuah patokan. Saya melihat bahwa benar-benar bangunan sekolahnya, bangunan gerejanya, pastorinya, bahkan saat saya sampai di sini pun saya seperti merasakan orang yang seperti deja vu, throwback ke awal. Saya pernah melihat ini di mana. Sebenarnya sebelum saya itu menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, saya awalnya adalah beragama Muslim. Di situ saya dipanggil Tuhan juga melalui sebuah penglihatan itu. Melihat dari penglihatan sebuah gereja di GPS. Saya melihat di tetap langit GPS dari depan bagaimana Tuhan menuntun saya. Bahkan di situ mungkin saya di sini sebelumnya berangkat dari kota Palangkaraya menuju Puruk Cahu itu bukan suatu kebetulan. Itu sebenarnya saya hanya merencanakan untuk berlibur mendatangi ibu kandung saya. Di situ tiba-tiba saya mendapatkan sebuah gereja mungkin si gereja kecil, tapi saya dituntun oleh gembala di situ, ditawarkan untuk mengikuti sekolah teologi, sekolah Alkitab. Di situ
dia menuntun kamu akan dipersiapkan menjadi seorang murid yang tulen. Nah, di situ saya benar-benar berniat. Sebelumnya juga sebenarnya setelah saya gagal untuk tes praktik dokteran, di situ saya benar-benar merasakan, oh iya, ternyata ini bukan rencana. Tapi saya bersyukur saya bisa dituntun oleh kepala dari aku. Di situ dia sharing tentang sekolah ini, seperti apa program sekolah ini. Tapi sebelumnya di situ saya juga ditawarkan sekolah teologi Jakarta. Sekolah teologi di Jakarta, bahkan saya akan diberangkatkan pada tanggal ini dan tiket pesawat pun sudah dipersiapkan pada masa itu. Pada saat itu saya sudah siap pada tanggal hari itu. Saya balik ke Palangkaraya untuk berangkat. Tapi pada pertengahan jalan, di situ luar biasa Tuhan lagi menuntun saya melalui sebuah kesempatan. Saya seorang pemuda-pemudi sebelumnya saya di Palangkaraya. Di situ saya jadi anak pemuda-pemudi yang benar-benar aktif dalam kegiatan rohani, kunjungan di beberapa rumah sakit atau beberapa rumah jemaat. Di situ saya dituntun, bahkan saya bisa merasakan bagaimana luar biasanya Tuhan menuntun saya lagi dalam. Di situ tiba-tiba saya pesan sebuah travel untuk balik ke Purwokerto, dan besoknya saya langsung setelah sampai di Purwokerto dikatakan oleh gembala di Purwokerto, dikatakan oleh beliau bahwa kita akan berangkat besok ke Kaltim. Di situ saya sangat bersyukur kepada Tuhan, bahkan sangat bahagia. Saya sering mengikuti gembala saya sebelumnya untuk mengikuti pelayanan kemana-mana. Dalam penglihatan, dalam tahun demi tahun itu saya merasakan bahwa bagaimana cara Tuhan menuntun saya. Saya mengikuti pelayanan ke beberapa tempat gereja-gereja. Saya mencari gereja yang sepertinya gereja yang sering saya tempat pelayanan bukan adalah tempat panggilan saya. Dan di situ saya masih mencari gereja-gereja lain. Bahkan saya sempat mengikuti beberapa aliran gereja termasuk GBI, GKE, bahkan mengikuti gereja-gereja di tempat lain. Tapi luar biasanya Tuhan, saat saya sampai di Balikpapan, sebelum itu saya berangkat pada bulan September, pada tanggal 14 September 2020. Di situ saya ditempatkan selama beberapa minggu di daerah Balikpapan. Itu orang masih sidang sinode. Lalu saya dipertemukan dengan orang tua rohani saya di tempat ini, yaitu Pendeta Era Yulianto. Di situ saya merasakan dejavu. Saya seperti merasakan pernah melihat keadaan saat saya sampai. Saya langsung perkenalkan, ini adalah, kamu masih belum sampai di Muara Badak, katanya. Ini hanyalah tempat sementara untuk orang mempersiapkan sidang sinode. Lalu di situ saya sebenarnya putus asa sebelum Pak Era sampai di Balikpapan. Di situ saya merasakan, Tuhan, di mana lagi Tuhan akan menuntun saya. Sebenarnya saya pengen pulang pada saat itu, padahal sudah sampai di Balikpapan. Di situ luar biasanya juga, kakak saya menghubungi saya pada 2 hari. Saat saya 2 hari sudah di Balikpapan, kakak saya mengira saya sudah sampai di daerah Jakarta. Dia menelpon berkata bahwa kamu sudah sampai di Jakarta. Kata saya berkata tidak, saya ke Kalimantan Timur untuk mengikuti sekolah Alkitab, yaitu sekolah Alkitab Nusantara tempat ini. Di situ juga kakak saya menyarankan bahwa saya harus menjalani pendidikan dengan sangat baik di tempat ini, dan itu saya mengikuti apa yang disarankan. Dan di sini ternyata luar biasanya Tuhan memakai saya. Tuhan
itu sangat baik di dalam kehidupan saya. Saya sangat bersyukur. Saya mendapatkan teman-teman yang baik, orang tua orang tepat di sini sangat baik. Bahkan cara Tuhan mengubah karakter saya yang mungkin bisa dikatakan tidak baik bagi orang luar sana, tetapi Tuhan membentuk karakter saya menjadi lebih baik lagi, dan itu saya merasakan selama saya di sini. Dan saya mengikuti pembelajaran di sini sangat baik, sangat teratur. Bahkan dikatakan mungkin saya bersyukur saat saya mendengarkan teman-teman yang lain di sekolah-sekolah lain, katanya sekolah yang lain tuh terkadang pembelajarannya bisa sampai tengah malam, tapi di sini saya bersyukur benar-benar sekolah ini benar-benar mengerti apa yang saya inginkan sebelumnya, yang saya khawatirkan. Sekolah ini memperlengkapi apa yang saya butuhkan di tempat ini. Dan walaupun mungkin dikatakan sederhana, tetapi Tuhan menunjukkan tempat ini dan itu benar-benar luar biasa. Bahkan saya sangat terkagum akan karya Tuhan itu, sehingga saya semakin rindu apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan saya, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya. Bahkan saya mendengar bahwa tentang bagaimana tempat ini dibangun, bagaimana motivasi dari beberapa teman di tempat ini. Bahkan mungkin bisa dibilang teman-teman kami di sini juga adalah orang yang mungkin dipandang tidak baik oleh orang di luar sana. Tapi di sini kami saling memotivasi, saling membangun. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik. Mungkin dalam hati saya sering bicara sama Tuhan, ini adalah waktu yang terbaik, panggilan yang terbaik. Tuhan itu, saya percaya Tuhan telah memanggil saya, Tuhan telah memilih saya, bahkan Tuhan akan memperlengkapi saya dan teman-teman di tempat ini. Mungkin itu saja kesaksian yang bisa saya ceritakan. Semoga teman-teman yang menonton bisa termotivasi dengan kesaksian saya. Puji Tuhan, Shalom. Listen to me as I slow